Selamat malam. Selamat malam. Sudah sore. Iya, terima kasih buat waktunya kakak kami, kakak Eba, Bapak Simson SPD yang sudah hadir mewakili pemerintah Kabupaten Tanjaya. Jadi yang selalu kita biasa terkait dengan bantuan studi, terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Tanjaya, baik itu masalah operasi militer, pengungsian dan segala macam. Yang biasa terjadi di sana, kemudian selalu kita mahasiswa Imposter Jawa Bali yang biasa kita bergerak untuk menyampaikan aspirasi. Dengan kita membuat pernyataan-pernyataan sikap, biasa kita membuat jumpa pers, lalu naik-naikan di media sosial. Tuntutannya itu ke siapa? Biasa kepada pemerintah. Dan itu karena kita kesulitan untuk bertemu dengan mereka, akhirnya yang selalu kita buat itu begitu. Apalagi kita punya jarak dari sini ke sana itu jauh. Mewakili dari keresahan rakyat kita, orang tua kita, keluarga kita di Kabupaten Tanjaya, yang selalu kita berikan melalui media sosial. Sampai dengan kita turun jalan, sampai dengan kita aksi, kita demo di jalan-jalan. Itu tuntutannya itu kepada pemerintah. Yang pemerintah salah satunya adalah, ini salah satunya dari perwakilan saudari. Mari kita beraplaus. Ini sangat luar biasa, sangat hebat. Bahwa selama ini kita sangat kesulitan dari mahasiswa, sangat kesulitan untuk bertemu dengan pemerintah, untuk menyampaikan semua isi hati, keluhan, aspirasi, keresahan kita, baik itu mahasiswa maupun mewakili orang tua kita dari mahasiswa untuk mau menyampaikan. Biasa kita tuntut pemerintah Tanjaya Kabupaten Tanjaya harus begini begitu dan segala macam. Itu kepada pemerintah ini. Dan yang sekarang secara fisik sudah hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Nah, sehingga di kesempatan yang indah saat ini, mohon maaf mungkin ini masih dalam materi-materi, tapi kita minta maaf karena kakak punya waktu terbatas di sini. Akhirnya kita curi-curi waktu lah untuk menyampaikan aspirasi kita di sini. Nah, di sini yang perlu untuk kita sampaikan bahwa di kita mahasiswa Imposter Jawa dan Bali ini terkait dengan yang pertama itu soal bantuan studi. Bantuan studi ini, kalau kita lihat mahasiswa di Tanjaya itu kebanyakan pasti setiap tahunnya lulus itu hanya cuman, padahal mahasiswa yang ada di sini itu sampai ratusan. Itu bukan sedikit. Sejauh Bali, Kalimantan sampai Sumatera yang ada di bawah naungan Jangkauan Ibu. Itu sampai ratusan. Tapi setiap tahunnya lulus itu tidak sampai dengan belasan, bahkan 5 pun tidak. Itu karena apa? Sampai dengan seperti materi sudah disampaikan tadi. Jadi mahasiswa ada abadi dan segala macam. Itu karena yang pertama, bukan kita tidak mampu, tidak. Kita sangat mampu semua, kita pintar semua. Kalau kita mau bilang. Tapi menjadi kendala paling sulit, yang paling utama bagi kita mahasiswa itu karena biaya itu nomor 1. Kampus kalau tidak bayar berarti sudah keluar. Kalau bayar berarti ya kuliah. Untuk kampus-kampus, mereka tidak membutuhkan mahasiswa, mereka membutuhkan kita uang. Kalau kita mau bilang, mereka itu membutuhkan itu. Akhirnya ketika kita tidak mampu bayar, yang ada mereka tidak akan memikirkan kita. Punya perjuangan, punya kekecewaan, tidak akan mereka memikirkan. Yang ada keluarkan, yang ada suruh ulang sampai menjadi mahasiswa balik. Itu hanya karena dana saja, karena keuangan. Sampai dengan sekarang mungkin ini karena ketabrakan dengan kampus juga, jadi yang hadir ini cuma begini, ratusan seperti ini. Kalau semua hadir, ini tidak mampu, tidak muat, terlalu banyak sekali. Kakak sendiri sudah tahu hal ini sini. Nah, sehingga ketika untuk bantuan studi yang disalurkan dari Kabupaten Tanjaya kepada mahasiswa itu, kita tahu bahwa bantuan pendidikan itu sangat begitu besar. Apalagi ditambah dari APBN, kemudian juga ada bantuan bagi hasil dari PT Freeport, kemudian juga dari bantuan otonomi khusus. Itu banyak sumber-sumber yang dikhususkan untuk biaya pendidikan itu ada. Dan kita tahu itu. Tetapi yang selama ini kita selalu berdiskusi di antara kita mahasiswa, itu kenapa pemerintah ini tidak pernah mau manfaatkan dari ini demi untuk sumber daya manusia, untuk membantu kita mahasiswa ini sampai bisa kuliah, bisa sekolah. Itu yang selalu kita diskusi dan selalu kita tidak punya ruang, tidak punya tempat untuk menyampaikan ini. Selalu kita berjuang sampai hari ini. Nah, sehingga yang selalu kita terima semenjak Kabupaten Tanjaya didirikan tahun 2008 sampai dengan saat ini, itu dalam 1 tahun bantuan studi disalurkan kepada mahasiswa itu 5 juta.
5 juta untuk S1 dalam 1 tahun itu 1 kali saja. Kemudian kita mengingat yang kalau biaya kampus itu untuk 1 semester saja, kalau 1 tahun itu sudah 2 semester, tidak sampai 5 juta, biaya begitu tinggi. Bahkan orang tua kita ekonomis sangat tidak mampu, itu sangat tidak mampu. Sehingga yang ada ya sudah, yang ada kita bercuti. Ketika kita bercuti, pemerintah bilang, padahal data kita sudah kirimkan, mereka bikin alasan, mahasiswa ini dia cuti, jadi dia tidak berhak untuk mendapatkan itu bantuan studi. Akhirnya apa? Kita tidak dapat, yang jadinya kita tidak terlantar begitu. Kesetanah kemarin seperti kita tidak punya pemerintah. Dan biasanya untuk menyalurkan bantuan studi ada beberapa syarat-syarat yang tadi pemerintah tetapkan. Salah satunya dia harus mahasiswa yang aktif. Padahal masih belum tahu status kita, keadaan kita, kondisi kita di sini seperti apa. Kita terkendala itu karena biaya itu, bukan karena kita tidak mampu. Karena itu akhirnya yang ada itu kita bercuti, akhirnya itu dibilang itu jatuh dalam persyaratan sehingga haknya itu tidak diterima. Padahal data itu sudah diterima, tidak tahu itu dikemanakan atas nama dia pun itu. Kemudian juga ada yang bilang non aktif, berbagai-bagai macam alasan yang selalu dibangun. Akhirnya yang terdampak itu sampai yang seperti kakak pemateri pemerintah yang tadi sampaikan bahwa yang ada itu jadi mahasiswa pada semua. Itu karena dampak-dampak seperti itu. Kalau kita mau buka mata dan kita lihat di kabupaten-kabupaten lain, tempat-tempat yang lain, mereka menerima bantuan studi itu 6 bulan sekali, 1 semester sekali, akhirnya 1 tahun itu 2 kali. Nah karena seperti itu, dengan dasar itu sehingga kami mahasiswa Ilmu Jawa dan Bali meminta dengan hormat kepada pemerintah Kabupaten Kerjaya yang sudah hadir bersama kami di sini untuk menyalurkan bantuan studi itu dalam 1 semester sekali. Sehingga dalam 1 tahun itu bisa disalurkan 2 kali. Karena biaya itulah yang akan kita pakai untuk biaya kampus. Hampir semua yang ada di sini mahasiswa biaya mandiri, semua bukan beasiswa. Nah itu yang kami minta, kami mohon dengan hormat supaya bantuan studi itu bisa disalurkan dalam 1 tahun itu 2 kali. Itu pertama. Kemudian poin yang kedua, ini terkait dengan tidak kalah jauh dengan kalau kita tidak punya tempat tinggal yang begitu jelas, itu pasti itu akan mengganggu proses perkuliahan, proses belajar kita. Sehingga kita punya asrama permanen yang ada di Jawa dan Bali, yang adalah aset pemerintah sendiri juga dan juga aset organisasi itu ada hanya 1, yaitu di Yogyakarta. Yang ada cuma itu, kemudian seperti di Jakarta itu belum ada. Akhirnya yang ada itu selalu berpindah-pindah. Kemudian di Bandung masih juga. Kemudian di Semarang sampai dengan Surabaya itu masih kontrakan. Dan mungkin dulu karena kakak sendiri juga sudah pernah rasakan, dan yang kendala sekarang kita lagi rasakan. Ketika kita mau cari kontrakan, itu saat mereka lihat kita orang Papua itu tidak bisa mereka terima. Saat kita sudah hubungi WA, nanti Pak Kota Papua ketemu, nanti berbagai alasan dan mereka akan mana bilang ini ada yang sudah hubungi duluan mau masuk, ada yang sudah hubungi duluan, bilang warga setempat tidak mengizinkan, bilang RW setempat tidak mengizinkan. Akhirnya sangat kesulitan, sangat terkendala buat kita mahasiswa. Sehingga kita mau cari kontrakan saja itu tidak bisa. Akhirnya yang ada kita ambil itu di jarak yang begitu jangkauannya jauh dari kampus. Begitu jauh dari kampus. Akhirnya karena jaraknya begitu jauh, kita tinggalnya di jauh, itu pun menjadi kendala buat kita kuliah. Itu pun menjadi kendala buat kita sekolah. Akhirnya itulah yang membuat kita seperti yang tadi sudah. Jadi mohon supaya kami meminta dari sini sebagai aspirasi kami mahasiswa Ilmu Jawa Bali yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tanjaya bahwa kami mohon dengan hormat supaya untuk asrama permanen 1 dibangun di Jakarta, kemudian 1 di Bandung, lalu kemudian 1 bisa dibangun di Kota Studi Semarang, kemudian yang 1 di Kota Studi Surabaya. Itu yang kami minta, kami mohon dengan hormat ini bisa ditindaklanjuti. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kakak sendiri yang sudah menjadi alumni sudah tahu semua. Saya tidak perlu penjelasan terlalu panjang lebar. Soalnya panitia juga bilang waktu-waktu dan
Jadi soal kegiatan tadi kakak sendiri dari awal sudah sampai, saya tidak perlu bicara. Itu saja yang kami mohon dengan hormat untuk dukungan penuh dari pemerintah. Sangat mohon dengan hormat. Karena di kampus kita tidak akan dapat apa-apa. Hanya di organisasi ini baru mental kita, kepemimpinan kita dibentuk betul-betul. Dari kita kerja langsung turun ke lapangan. Di kampus hanya turun PKL satu kali saja itu tidak sama. Tidak dapat apa-apa. Kita di sini setiap hari PKL dalam organisasi. Yang ada kita kerja nyata di lapangan. Dan ini akan kita pun kenapa di sana. Sehingga kegiatan mahasiswa itu sangat penting. Jadi mohon dengan hormat supaya tetap untuk support kegiatan-kegiatan dari mahasiswa di Pos Jawa dan Bali. Seperti tadi Natal, kemudian MUBES dan Magang. Lalu untuk MUBES itu akan dilaksanakan pada bulan Oktober, akhir bulan Oktober atau tidak awal November dalam tahun ini di Yogyakarta atau di Semarang di Jawa Tengah. Panitia mengambil keputusan untuk cepat-cepat, tapi waktunya itu sudah seperti itu. Kemudian untuk Natal di Pos Jawa dan Bali itu tahun besok akan diadakan di Yogyakarta juga, tuan rumah di sana. Dan sekarang memang karena dengan kita menghadapi kegiatan begini, kakak sendiri juga mungkin sudah pernah ada video tadi, kalau mungkin kakak berarti sudah ditayangkan tadi, turun ke lampu merah, korbankan kamu segala macam masalahnya, kita cari di ratus terbuka, titik-titik nama-nama tadi kita cari untuk menggerakkan kita sudah sampai sana. Sehingga hari ini juga yang selalu membuat kita menjadi kita membuat kita mengapa proses kampus belajar dan juga sekolah. Itu sehingga kami mohon supaya tetap dari pemerintah support dukung penuh dalam kegiatan-kegiatan organisasi kami. Kemudian ada satu hal juga yang mau disampaikan bahwa kami mohon dari sini menyampaikan supaya bagaimana dengan soal di Kesbangpol soal organisasi poin. Kakak pemerintah sendiri sebagai alumni di sini, sebagai kita punya pelindung atau penasehat di sini, itu mohon supaya nanti besok balik tolong untuk nanti bisa koordinasi bagaimana dengan Kesbangpol Kabupaten Berjaya supaya organisasi ini terdaftar dan itu menjadi organisasi yang betul-betul resmi dan diakui oleh pemerintah, sehingga setiap kegiatan itu selalu akan didukung. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian poin terakhir, kakak sendiri mungkin orang lapangan di sana sudah mengalami semuanya di sana. Tapi kami yang ada di sini itu biasanya ketika kita mengikuti, baik itu berita benar atau berita hoax, kita ikuti itu kita punya psikologi betul-betul terganggu. Melihat dengan keadaan situasi di Kabupaten Berjaya, dengan mengirimkan begitu dari Polri ke sana, non-organik, melakukan operasi militer di sana. Seakan-akan kita semua ini musuh negara. Lalu kemudian juga mereka masuk tanpa kepaksaan. Mereka melakukan sweeping terhadap masyarakat di sana. Kehidupan di sana mereka sangat tidak nyaman. Kakak sendiri mungkin salah satu dampak yang biasa kena di bagian itu. Kita di sini, kita hanya dengar dengan telinga, kita hanya melihat dengan mata, membaca di media sosial. Itu buat itu sungguh itu sangat kita pusing betul. Karena kita pikir orang tua di sana ada bikin apa, satu keluarga di sana ada bikin apa, kita pusing betul-betul. Sehingga mohon dengan hormat supaya kakak sendiri ada di bagian lembaga DPR dan yang selalu kritik lembaga DPR itu kami mahasiswa IPO ini. Mungkin kakak juga biasa ikut-ikut grup. Kita ini yang biasa memang kritik terhadap DPR itu kita bisa. Sehingga dari sini juga secara lisan langsung menyampaikan bahwa kita punya mau yang kita inginkan itu supaya lembaga DPR adalah lembaga independen yang sama seperti mahasiswa independen. Lembaga DPR tidak terikat oleh aturan apapun dan itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa diawasi oleh apapun setahu kami. Sehingga untuk menghadapi situasi yang ada di sana, kami mohon dari sini, dari bapak-bapak DPR bisa kumpul, bisa buat satu tim khusus untuk langsung bila perlu melakukan audiensi bersama dengan DPR RI atau tidak di Kementerian Pertahanan atau tidak di bagian kepresidenan dan juga Komnas HAM ataupun Kementerian HAM dan juga di lembaga-lembaga yang terkait. Itu kami mohon dari sini supaya nanti ke sana
Bapak dorang bisa bentuk satu tim khusus. Bapak dorang bisa bentuk satu tim khusus supaya langsung datang dan melakukan. Ada satu contoh yang kemarin dilakukan dari DPR Kabupaten Jaya Wijaya. Karena terkait dengan pengiriman-pengiriman militer cuma di Jaya Wijaya di sana, akhirnya DPR daerah, DPR Kabupaten itu mereka bentuk tim khusus dan mereka datang ke DPR RI, mereka melakukan audiensi. Dan itu kami saya sendiri sudah membaca. Sehingga itu bisa menjadi satu mungkin contoh ya. Ya mungkin kakak orang sendiri juga tahu, tapi saya bisa bilang kayak gitu lah. Bisa menjadikan patokan seperti apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Saya pikir DPR punya kewenangan penuh. Kalau kita ini sampai turun bakar-bakar media, mungkin kakak sendiri sudah lihat. Itu gara-gara itu sudah. Jadi kami mohon sekali. Ya, dari kami aspirasi mahasiswa Nusa Jawa dan Bali kepada pemerintah Kabupaten Intan Jaya itu saja yang bisa kami sampaikan. Waktu selanjutnya terima kasih banyak sebanyak-banyaknya sudah datang mengunjungi kami di tempat ini dan harapan kami semua kegiatan harus datang mengunjungi seperti ini. Itu saja, terima kasih. Mari kita beri aplaus. Oh ya, tadi poin-poin yang kami sampaikan itu ada juga dalam secara tulisan juga, tadi secara lisan. Padahal ada juga tapi tadi ingin mau menjelaskan secara lebih detail. Tadi akan kami langsung serahkan kepada pemerintah sehingga bisa nanti kalau ada kamera atau dokumentasi. Baik, terima kasih. Sebelum ambil, saya sedikit sampaikan. Sebetulnya untuk kunjungan saya di luar ke sini, tapi mohon maaf kemarin saya sudah turun di Jayapura di luar. Dan hari ini juga tanggal yang sama, Jayapura juga ada makrab. Tadi baru mereka berbuka dan mereka panggil saya, tapi saya bilang tidak, saya harus ke Jawa dan Bali. Karena kemarin saya terlanjur turun di sana, baru saya ke sini dan saat di sana, kami saya juga sempat tanggapi ada dua aspirasi, satu yang asrama di Mika, puji Tuhan kita sudah dibongkasi. Terus untuk renovasi full asrama putri di Jayapura karena saya sendiri sudah turun, sehingga ya semoga paling tahun depan kita bisa renovasi. Itu berkaitan dengan asrama. Terus untuk Jawa dan Bali memang kerinduan saya juga ada begitu. Bagaimana kalau saya sebagai komisi C di bidang itu baru tidak membangun? Nah, ini memang kerinduan saya. Tapi tidak harus saya sendiri, itu butuh kerjasama. Ya, itu butuh kerjasama dalam hal proposal teman-teman sudah lalui, tapi itu kadang kita orang gunung kan lain orang lain kepemimpinan, itu kan selalu ada bahasa itu. Sehingga saya butuh juga semacam proposal. Dan saya jujur sampaikan bahwa dalam 1 tahun kita kalau mengusul 2 paling susah nanti, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan cobakan jadi kita Jawa Barat, Jawa Timur, kalau bisa nanti buat proposal lagi. Nanti kita akan diposisikan. Itu untuk di sini. Terus untuk yang kedua soal bantuan, nanti saya juga akan lihat sinkron pelayanan Kesra kemarin seperti apa. Sebab itu pengalaman tadi Gading sudah menceritakan. Saya juga akan nanti berdiskusi dengan Kesra untuk apakah kita bisa rumah ikut 3 tribulan kejar semester. Terus untuk apalagi untuk bantuan kegiatan rutinitas untuk mahasiswa itu ada 3, makrab, Natal, dan Mubes. Sehingga dalam 3 itu tidak semua dibantu. Ya, jadi paling 2 kegiatan kalau dibantu, 1 tidak dibantu, seperti itu. Jadi nanti jangan saudara-saudara kalau apa ke depan pikiran apa ini tidak semua dibantu. Paling 1, 2. Terus untuk operasional asrama memang saya sempat kemarin percakapan dengan Pak Kesra. Tapi barang ini mereka sudah sisihkan lewat pihak ketiga. Tapi saya juga protes harus kembalikan dan harus langsung turunkan ke badan-badan pengurus itu operasional. Ya. Terus untuk masalah pelanggaran terjadi di Intan Jaya saya belum bisa sampaikan di sini. Hanya saya ambil pendapat mahasiswa, saya akan bawa pulang karena ada teman-teman kelompok di situ juga ada. Saya komisi C itu saya anggota 9 orang termasuk dengan saya 10. Jadi kita berbicara soal pembangunan kesehatan sosial. Nah di situ.
Terus ada juga yang perekonomian dan keuangan, itu komisi B. Dia punya anggota ada 10. Terus ada juga yang komisi A, dia berbicara soal pembagian kepala dinas, pegawai dari sampai HAM, itu ada di komisi A. Jadi masalah itu dia ada di komisi A. Kemudian ada pansus, terus jadi kita masuk badan kehormatan, itu di tupoksi atau ruang areanya mereka. Sehingga terima kasih, itu catatan saya dan saya akan kasih ke teman-teman biar mereka membahas. Mohon seperti itu, terima kasih. Mohon yang dokumentasi bisa ambil dokumentasi atau foto. Jadi di sini seperti tadi kita sampaikan bahwa seperti untuk asrama punya proposal nanti akan menyusun